Korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data terbaru BNPB pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban meninggal di Sumatera Utara mencapai 172 orang, Aceh 54 orang, dan Sumatera Barat 90 orang. Total korban tewas akibat bencana dan longsor di 3 provinsi ini mencapai 316 orang. Sedangkan total korban yang hilang hingga hari ini mencapai 289 jiwa. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan di Sumatera Utara saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Aceh 55 orang hilang dan di Sumatera Barat ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu ia tidak menampik masih banyak lokasi yang terputus listrik dan air. Tim gabungan TNI Polri saat ini sedang berupaya untuk membuka jalan di sejumlah daerah yang terisolir. Dia mengakui bahwa butuh waktu beberapa hari hingga mereka bisa memberikan akses mobilisasi warga maupun pihak yang ingin memberikan bantuan. Hanya menyebabkan korban jiwa bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini juga menyebabkan ribuan masyarakat mengungsi. Tercatat per hari Minggu pagi ada 40.000 hingga 50.000 orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera. Nah, tersebut belum termasuk dengan masyarakat yang mengungsi mandiri. Jumlah itu adalah jumlah pengungsi yang ada di pos pengungsian yang dikelola oleh pemerintah. BNPB juga masih terus mendata para pengungsi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Utara telah meninggalkan duka mendalam dengan jumlah korban yang terus bertambah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengungkapkan data terkini yang mengkhawatirkan. Ia menyebutkan 172 orang meninggal dunia dan 147 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Data korban jiwa dan hilang ini menunjukkan betapa parahnya dampak musibah yang melanda di samping banyaknya masyarakat yang susah dan kini terpaksa mengungsi. Fokus utama penanganan darurat kini beralih pada upaya evakuasi, pencarian korban hilang, dan akses menuju 2 wilayah yang kini berada dalam kondisi kritis. Suharyanto secara khusus menyoroti kondisi 2 daerah di Sumatera Utara yang memerlukan perhatian serius karena statusnya yang terisolasi total. 2 daerah terisolasi yakni Tapanuli Tengah dan Sibolga. Menurut penjelasannya, akses darat menuju 2 daerah vital ini terputus akibat longsoran masif. Saat ini Tapanuli Tengah praktis hanya dicapai melalui jalur udara. Sementara itu kota Sibolga yang berada di dalam Tapanuli Tengah hanya bisa dijangkau melalui jalur darat dan jalur laut. Upaya penanganan darurat difokuskan pada pembukaan jalur-jalur transportasi yang lumpuh. Suharyanto menyebutkan bahwa yang menghubungkan Tapanuli ke Sibolga masih belum bisa ditembus karena adanya longsor yang sangat panjang. Panjang ruas jalan yang tertutup longsoran diperkirakan mencapai hampir 50 km. Satgas gabungan dari unsur TNI dan Polri telah dikerahkan habis-habisan untuk menyingkirkan material longsor. Namun skala kerusakan yang masih membuat upaya pembukaan akses membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk wilayah Sumatera Utara, Bapak, ini ada beberapa kabupaten kota yang terdampak. Bahkan kota Medan yang merupakan ibu kota provinsi juga sempat banjir, Bapak. Tetapi per hari ini adalah hari keempat untuk Sumatera Utara, karena Sumatera Utara itu duluan yang terkena bencana, Bapak. Jadi mulai tanggal 25, 26 itu hujan deras, sehingga kita masuk baru tanggal 27. Jadi kalau Bapak Menteri melihat di gambar ini relatif sudah bisa
teratasi Bapak. Dari mulai Langkat, Medan, Tebing Tinggi, dan Asan ini sudah bisa, sudah relatif, tidak perlu penanganan secara terpusat dari pusat. Nah, yang menjadi PR kita di wilayah Sumatera Utara adalah wilayah Tapanuli ini Bapak. Jadi yang terdampak ada Tapanuli Utara, ada Humbang Hasundutan, ada Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, kemudian sampai dengan Langkat. Nah, di kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius adalah dua daerah Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir Bapak. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara, di mana di Tapanuli Tengah itu ada Kota Sibolga. Nah, Kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut. Inilah yang kemarin sore sempat viral di Kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personil kami yang bisa masuk ke sana, itu mereka mengambil bahan makanan Bapak. Jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas, sehingga itu yang dilakukan. Dan ini yang sebagian viral ke media sosial. Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi menghujat kami dan menghujat penanganan begitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Tapi itu tentu saja menjadi pokok perhatian kami. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang Bapak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Kemudian yang terdampak ini cukup banyak, masyarakat yang selamat dan mengungsi. Korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Aceh dilaporkan terus bertambah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Minggu 30 November siang mengungkap jumlah korban telah mencapai 54 orang, sementara 55 lainnya masih dilaporkan hilang dan 8 orang terluka. Suharyanto mengatakan masih banyak jalan di Aceh yang putus imbas banjir dan longsor. Kendati demikian, BNPB menyebutkan sudah mulai mengerahkan pasukan ke sana lebih banyak dari sebelumnya. Ia lantas menjelaskan akses jalan dari Sumatera Utara ke Aceh masih terputus. Hal serupa terjadi di lintasan Banda Aceh menuju Lok Sumawe. Kepala BNPB mengatakan Kabupaten Bener Meriah dan Subulu Salam juga masih terisolasi. Namun meski banyak jalur darat putus, jalur komunikasi di Aceh sudah mulai terpasang. Kemudian kami laporkan secara singkat untuk Aceh, Bapak Menko, di Aceh ini sekarang juga kekuatannya sudah lebih banyak, sudah lebih full. Memang yang menonjol di Aceh ini masih banyak sekali jalan-jalan yang masih putus, Bapak Menko. Jadi yang masih belum bisa dilalui ini, dari mulai Sumut ke Aceh masih putus, Banda Aceh Lok Sumawe masih putus, kemudian Gayo Luwes juga masih putus sampai Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir, kemudian Subu Salam juga masih terisolir untuk Aceh. Jumlah korbannya Aceh lebih sedikit daripada Sumatera Utara. Per hari ini tapi baru terdata adalah 54 jiwa, hilang 55 jiwa, terluka 8, yang terdampak lainnya lebih kecil. Tapi
terkesan karena Aceh ini banyak kabupaten kota yang masih putus, sehingga itu yang memerlukan perhatian secara khusus. Di sana ada Bapak Menteri Dalam Negeri dengan Deputi Adpil. Kami juga lengkap di sana, ada Deputi Fajar Wansa. Hari ini pendistribusian logistik secara darat, secara udara dan laut ini kami masukkan ke tempat-tempat yang terisolir, khususnya Bener Mariah dan Aceh Tama. Data terbaru pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat tercatat hingga 90 jiwa. Sementara 87 orang masih dilaporkan hilang akibat bencana ini. Penambahan korban jiwa di Sumatera Barat paling banyak dari wilayah Agam, namun Suharyanto tidak merinci terkait jumlahnya. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan saat ini tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak bencana di Sumatera Barat, yakni Padang, Pariaman, Solok, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Seluruh 7 kabupaten kota tersebut masih bisa disuplai lewat darat. Dengan demikian, alutsista di Padang hanya disiapkan 1 helikopter apabila ada titik yang disuplai melalui udara. Kendati demikian, untuk wilayah Sumatera Barat secara umum relatif sudah bisa terkendali. Kemudian untuk Padang, Bapak Menko, Padang ternyata jumlah yang meninggal Sumatera Barat ini bertambah, justru lebih besar daripada daripada Aceh. Karena ini 90 meninggal dunia disumbang oleh salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Ini hasil pencarian dari Basarnas. Tetapi untuk Sumatera Barat itu tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak. Yang pertama adalah Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, kemudian Solok, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Yang lainnya aman, Bapak Menko. Dan dari 7 itu semuanya bisa disuplai lewat darat. Jadi kami untuk alutsista di Padang, heli ini kami hanya siapkan 1 saja untuk mengcover apabila ada titik-titik yang perlu disuplai lewat udara. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat relatif sudah bisa lebih terkendali. Korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data terbaru BNPB pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban meninggal di Sumatera Utara mencapai 172 orang, Aceh 54 orang, dan Sumatera Barat 90 orang. Total korban tewas akibat bencana dan longsor di 3 provinsi ini mencapai 316 orang. Sedangkan total korban yang hilang hingga hari ini mencapai 289 jiwa. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan di Sumatera Utara saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Aceh 55 orang hilang dan di Sumatera Barat ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tidak menampik masih banyak lokasi yang terputus listrik dan air. Tim gabungan TNI Polri saat ini sedang berupaya untuk membuka jalan di sejumlah daerah yang terisolir. Dia mengakui bahwa butuh waktu beberapa hari hingga mereka bisa memberikan akses mobilisasi warga maupun pihak yang ingin memberikan bantuan. Hanya menyebabkan korban jiwa bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini juga menyebabkan ribuan masyarakat mengungsi. Tercatat per hari Minggu pagi
ada 40.000 hingga 50.000 orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera. Nah, tersebut belum termasuk dengan masyarakat yang mengungsi mandiri. Jumlah itu adalah jumlah pengungsi yang ada di pos pengungsian yang dikelola oleh pemerintah. BNPB juga masih terus mendata para pengungsi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Utara telah meninggalkan duka mendalam dengan jumlah korban yang terus bertambah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengungkapkan data terkini yang mengkhawatirkan. Ia menyebutkan 172 orang meninggal dunia dan 147 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Data korban jiwa dan hilang ini menunjukkan betapa parahnya dampak musibah yang melanda di samping banyaknya masyarakat yang susah dan kini terpaksa mengungsi. Fokus utama penanganan darurat kini beralih pada upaya evakuasi, pencarian korban hilang, dan akses menuju dua wilayah yang kini berada dalam kondisi kritis. Suharyanto secara khusus menyoroti kondisi dua daerah di Sumatera Utara yang memerlukan perhatian serius karena statusnya yang terisolasi total. Dua daerah terisolasi yakni Tapanuli Tengah dan Sibolga. Menurut penjelasannya, akses darat menuju dua daerah vital ini terputus akibat longsoran masif. Saat ini Tapanuli Tengah praktis hanya dicapai melalui jalur udara. Sementara itu kota Sibolga yang berada di dalam Tapanuli Tengah hanya bisa dijangkau melalui jalur darat dan jalur laut. Upaya penanganan darurat difokuskan pada pembukaan jalur-jalur transportasi yang lumpuh. Suharyanto menyebutkan bahwa yang menghubungkan Tapanuli ke Sibolga masih belum bisa ditembus karena adanya longsor yang sangat panjang. Panjang ruas jalan yang tertutup longsoran diberikan mencapai hampir 50 km. Satgas gabungan dari unsur TNI dan Polri telah dikerahkan habis-habisan untuk menyingkirkan material longsor. Namun skala kerusakan yang masih membuat upaya pembukaan akses membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk wilayah Sumatera Utara, Bapak, ini ada beberapa kabupaten kota yang terdampak. Bahkan kota Medan yang merupakan ibu kota provinsi juga sempat banjir, Bapak. Tetapi per hari ini adalah hari keempat untuk Sumatera Utara, karena Sumatera Utara itu duluan yang terkena bencana, Bapak. Jadi mulai tanggal 25, 26 itu hujan deras, sehingga kita masuk baru tanggal 27. Jadi kalau Bapak Menteri melihat di gambar ini relatif sudah bisa teratasi, Bapak. Dari mulai Langkat, Medan, Tebing Tinggi, dan Asahan ini sudah relatif, tidak perlu penanganan secara terpusat dari pusat. Nah, yang menjadi PR kita di wilayah Sumatera Utara adalah wilayah Tapanuli ini, Bapak. Jadi yang terdampak ada Tapanuli Utara, ada Humbang Hasundutan, ada Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, kemudian sampai dengan Langkat. Nah, di kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius, adalah dua daerah, Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir, Bapak. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara, di mana di Tapanuli Tengah itu ada kota Sibolga. Nah, kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut. Inilah yang kemarin sore sempat viral di kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personil kami yang bisa masuk ke sana.
itu mereka mengambil bahan makanan Bapak, jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca dan lain sebagainya, tidak, tapi dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas, sehingga itu yang dilakukan. Nah, ini yang sebagian viral ke media sosial. Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi menghujat kami dan menghujat penanganan begitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Tapi itu tentu saja menjadi pokok perhatian kami. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang, Bapak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Kemudian yang terdampak ini cukup banyak, masyarakat yang selamat dan mengungsi. Korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Aceh dilaporkan terus bertambah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Minggu 30 November siang mengungkap jumlah korban telah mencapai 54 orang, sementara 55 lainnya masih dilaporkan hilang dan 8 orang terluka. Suharyanto mengatakan masih banyak jalan di Aceh yang putus imbas banjir dan longsor. Kendati demikian, BNPB menyebutkan sudah mulai mengerahkan pasukan ke sana lebih dari sebelumnya. Ia lantas menjelaskan akses jalan dari Sumatera Utara ke Aceh masih terputus. Hal serupa terjadi di lintasan Banda Aceh menuju Lok Sumawe. Kepala BNPB mengatakan Kabupaten Bener Meriah dan Subulu Salam juga masih terisolasi. Namun, meski banyak jalur darat putus, jalur komunikasi di Aceh sudah mulai terpasang. Kemudian kami laporkan secara singkat untuk Aceh, Bapak Menko. Di Aceh ini sekarang juga kekuatannya sudah lebih banyak, sudah lebih full. Memang yang menonjol di Aceh ini masih banyak sekali jalan-jalan yang masih putus, Bapak Menko. Jadi yang masih belum bisa dilalui ini dari mulai Sumut ke Aceh masih putus, Banda Aceh Lok Sumawe masih putus, kemudian Gayo Luwes juga masih putus sampai Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir, kemudian Subulu Salam juga masih terisolir untuk Aceh. Jumlah korbannya Aceh lebih sedikit daripada Sumatera Utara. Per hari ini tapi baru terdata adalah 54 jiwa, hilang 55 jiwa, terluka 8, yang terdampak lainnya lebih kecil. Tapi terkesan karena Aceh ini banyak kabupaten kota yang masih putus, sehingga itu yang memerlukan perhatian secara khusus. Di sana ada Bapak Menteri Dalam Negeri dengan Deputi Adpil. Kami juga lengkap di sana, ada Deputi Fajar Wansah. Hari ini pendistribusian logistik secara darat, secara udara dan laut ini kami masukkan ke tempat-tempat yang terisolir, khususnya Bener Meriah dan Aceh Tengah. Data terbaru pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat tercatat hingga 90 jiwa. Sementara 87 orang masih dilaporkan hilang akibat bencana ini. Penambahan korban jiwa di Sumatera Barat paling banyak dari wilayah Agam, namun Suharyanto tidak merinci terkait jumlahnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan saat ini tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak bencana di Sumatera Barat, yakni Padang Pariaman, Solok, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Seluruh 7 kabupaten kota tersebut masih bisa disuplai lewat darat. Dengan demikian, alutsista di Padang hanya disiapkan 1 helikopter apabila ada titik yang disuplai melalui udara. Kendati demikian, untuk wilayah Sumatera Barat secara umum relatif sudah bisa terkendali.
Kemudian untuk Padang, Bapak Menko, Padang ternyata jumlah yang meninggal Sumatera Barat ini bertambah, justru lebih besar daripada daripada Aceh. Karena ini 90 meninggal dunia disumbang oleh salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Ini hasil pencarian dari Basarnas, tetapi untuk Sumatera Barat itu tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak. Yang pertama adalah Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, kemudian Solok, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Yang lainnya aman, Bapak Menko. Dan dari 7 itu semuanya bisa disuplai lewat darat. Jadi kami untuk alutsista di Padang, heli ini kami hanya siapkan 1 saja untuk mengcover apabila ada titik-titik yang perlu disuplai lewat udara. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat relatif sudah bisa lebih terkendali. Korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data terbaru BNPB pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban meninggal di Sumatera Utara mencapai 172 orang, Aceh 54 orang, dan Sumatera Barat 90 orang. Total korban tewas akibat bencana dan longsor di 3 provinsi ini mencapai 316 orang. Sedangkan total korban yang hilang hingga hari ini mencapai 289 jiwa. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan di Sumatera Utara saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Aceh 55 orang hilang dan di Sumatera Barat ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tidak menampik masih banyak lokasi yang terputus listrik dan air. Tim gabungan TNI Polri saat ini sedang berupaya untuk membuka jalan di sejumlah daerah yang terisolir. Dia mengakui bahwa butuh waktu beberapa hari hingga mereka bisa memberikan akses mobilisasi warga maupun pihak yang ingin memberikan bantuan. Hanya menyebabkan korban jiwa bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini juga menyebabkan ribuan masyarakat mengungsi. Tercatat per hari Minggu pagi ada 40.000 hingga 50.000 orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera. Nah, tersebut belum termasuk dengan masyarakat yang mengungsi mandiri. Jumlah itu adalah jumlah pengungsi yang ada di pos pengungsian yang dikelola oleh pemerintah. BNPB juga masih terus mendata para pengungsi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Utara telah meninggalkan duka mendalam dengan jumlah korban yang terus bertambah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengungkapkan data terkini yang mengkhawatirkan. Ia menyebutkan 172 orang meninggal dunia dan 147 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Data korban jiwa dan hilang ini menunjukkan betapa parahnya dampak musibah yang melanda di samping banyaknya masyarakat yang susah dan kini terpaksa mengungsi. Fokus utama penanganan darurat kini beralih pada upaya evakuasi, pencarian korban hilang, dan akses menuju 2 wilayah yang kini berada dalam kondisi kritis. Suharyanto secara khusus menyoroti kondisi 2 daerah di Sumatera Utara yang memerlukan perhatian serius karena statusnya yang terisolasi total. 2 daerah terisolasi yakni Tapanuli Tengah dan Sibolga.
Menurut penjelasannya, akses darat menuju dua daerah vital ini terputus akibat longsoran masif. Saat ini Tapanuli Tengah praktis hanya bisa dicapai melalui jalur udara. Sementara itu kota Sibolga yang berada di dalam Tapanuli Tengah hanya bisa dijangkau melalui jalur darat dan jalur laut. Upaya penanganan darurat difokuskan pada pembukaan jalur-jalur transportasi yang lumpuh. Suharyanto menyebutkan bahwa yang menghubungkan Tapanuli ke Sibolga masih belum bisa ditembus karena adanya longsor yang sangat panjang. Panjang ruas jalan yang tertutup longsoran diberikan mencapai hampir 50 km. Satgas gabungan dari unsur TNI dan Polri telah dikerahkan habis-habisan untuk menyingkirkan material longsor. Namun skala kerusakan yang masih membuat upaya pembukaan akses membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk wilayah Sumatera Utara, Bapak, ini ada beberapa kabupaten kota yang terdampak. Bahkan kota Medan yang merupakan ibu kota provinsi juga sempat banjir. Tetapi per hari ini adalah hari keempat untuk Sumatera Utara, karena Sumatera Utara itu duluan yang terkena bencana, Bapak. Jadi mulai tanggal 25, 26 itu hujan deras, sehingga kita masuk baru tanggal 27. Jadi kalau Bapak Menteri melihat di gambar ini relatif sudah bisa teratasi, Bapak. Dari mulai Langkat, Medan, Tebing Tinggi, dan Asan ini sudah relatif tidak perlu penanganan secara terpusat dari pusat. Nah, yang menjadi PR kita di wilayah Sumatera Utara adalah wilayah Tapanuli ini, Bapak. Jadi yang terdampak ada Tapanuli Utara, ada Humbang Hasundutan, ada Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, kota Sibolga, kemudian sampai dengan Langkat. Nah, di kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius, adalah dua daerah, Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir, Bapak. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara, di mana di Tapanuli Tengah itu ada kota Sibolga. Nah, kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut. Inilah yang kemarin sore sempat viral di kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personil kami yang bisa masuk ke sana, itu mereka mengambil bahan makanan, Bapak. Jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas, sehingga itu yang dilakukan. Dan ini yang sebagian viral ke media sosial. Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi menghujat kami dan menghujat penanganan begitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Tapi itu tentu saja menjadi pokok perhatian kami. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang, Pak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Kemudian yang terdampak ini cukup banyak. Masyarakat yang selamat dan mengungsi. Korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Aceh dilaporkan terus bertambah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Minggu 30 November siang mengungkap jumlah korban telah mencapai 54 orang, sementara 55 lainnya masih dilaporkan hilang dan 8 orang terluka. Suharyanto mengatakan masih banyak jalan di Aceh yang putus imbas banjir dan longsor. Kendati demikian, BNPB menyebutkan sudah mulai mengerahkan pasukan
ke sana lebih banyak dari sebelumnya. Ia lantas menjelaskan akses jalan dari Sumatera Utara ke Aceh masih terputus. Hal serupa terjadi di lintasan Banda Aceh menuju Lok Sumawe. Kepala BNPB mengatakan Kabupaten Bener Meriah dan Subulu Salam juga masih terisolasi. Namun, meski banyak jalur darat putus, jalur komunikasi di Aceh sudah mulai terpasang. Kemudian kami laporkan secara singkat untuk Aceh, Bapak Menko, di Aceh ini sekarang juga kekuatannya sudah lebih banyak, sudah lebih full. Memang yang menonjol di Aceh ini masih banyak sekali jalan-jalan yang masih putus, Bapak Menko. Jadi yang masih belum bisa dilalui ini dari mulai Sumut ke Aceh masih putus, Banda Aceh Lok Sumawe masih putus, kemudian Gayo Luwes juga masih putus sampai Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir, kemudian Subulu Salam juga masih terisolir untuk Aceh. Jumlah korbannya Aceh lebih sedikit daripada Sumatera Utara. Per hari ini tapi baru terdata adalah 54 jiwa, hilang 55 jiwa, terluka 8, yang terdampak lainnya lebih kecil, tapi terkesan karena Aceh ini banyak kabupaten kota yang masih putus, sehingga itu yang memerlukan perhatian secara khusus. Di sana ada Bapak Menteri Dalam Negeri dengan Deputi Apil, kami juga lengkap di sana ada Deputi Fajar Wansa. Hari ini pendistribusian logistik secara darat, secara udara dan laut ini kami masukkan ke tempat-tempat yang terisolir, khususnya Bener Meriah dan Aceh Tengah. Data terbaru pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat tercatat hingga 90 jiwa. Sementara 87 orang masih dilaporkan hilang akibat bencana ini. Penambahan korban jiwa di Sumatera Barat paling banyak dari wilayah Agam, namun Suharyanto tidak merinci terkait jumlahnya. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan saat ini tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak bencana di Sumatera Barat, yakni Padang Pariaman, Solok, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Seluruh 7 kabupaten kota tersebut masih bisa disuplai lewat darat. Dengan demikian, alutsista di Padang hanya disiapkan 1 helikopter apabila ada titik yang disuplai melalui udara. Kendati demikian, untuk wilayah Sumatera Barat secara umum relatif sudah bisa terkendali. Kemudian untuk Padang, Bapak Menko, Padang ternyata jumlah yang meninggal Sumatera Barat ini bertambah, justru lebih besar daripada daripada Aceh. Karena ini 90 meninggal dunia disumbang oleh salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Ini hasil pencarian dari Basarnas, tetapi untuk Sumatera Barat itu tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak. Yang pertama adalah Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, kemudian Solok, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Yang lainnya aman, Bapak Menko. Dan dari 7 itu semuanya bisa disuplai lewat darat. Jadi kami untuk alutsista di Padang, heli ini kami hanya siapkan 1 saja untuk mengcover apabila ada titik-titik yang perlu disuplai lewat udara. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat relatif sudah bisa lebih terkendali. Korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data terbaru BNPB pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban meninggal
di Sumatera Utara mencapai 172 orang, Aceh 54 orang, dan Sumatera Barat 90 orang. Total korban tewas akibat bencana dan longsor di 3 provinsi ini mencapai 316 orang. Sedangkan total korban yang hilang hingga hari ini mencapai 289 jiwa. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan di Sumatera Utara saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Aceh 55 orang hilang dan di Sumatera Barat ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu ia tidak menampik masih banyak lokasi yang terputus listrik dan air. Tim gabungan TNI Polri saat ini sedang berupaya untuk membuka jalan di sejumlah daerah yang terisolir. Dia mengakui bahwa butuh waktu beberapa hari hingga mereka bisa memberikan akses mobilisasi warga maupun pihak yang ingin memberikan bantuan. Hanya menyebabkan korban jiwa bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini juga menyebabkan ribuan masyarakat mengungsi. Tercatat per hari Minggu pagi ada 40.000 hingga 50.000 orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera. Nah, tersebut belum termasuk dengan masyarakat yang mengungsi mandiri. Jumlah itu adalah jumlah pengungsi yang ada di pos pengungsian yang dikelola oleh pemerintah. BNPB juga masih terus mendata para pengungsi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Utara telah meninggalkan duka mendalam dengan jumlah korban yang terus bertambah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengungkapkan data terkini yang mengkhawatirkan. Ia menyebutkan 172 orang meninggal dunia dan 147 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Data korban jiwa dan hilang ini menunjukkan betapa parahnya dampak musibah yang melanda di samping banyaknya masyarakat yang susah dan kini terpaksa mengungsi. Fokus utama penanganan darurat kini beralih pada upaya evakuasi, pencarian korban hilang, dan akses menuju 2 wilayah yang kini berada dalam kondisi kritis. Suharyanto secara khusus menyoroti kondisi 2 daerah di Sumatera Utara yang memerlukan perhatian serius karena statusnya yang terisolasi total. 2 daerah terisolasi yakni Tapanuli Tengah dan Sibolga. Menurut penjelasannya, akses darat menuju 2 daerah vital ini terputus akibat longsoran masif. Saat ini Tapanuli Tengah praktis hanya bisa dicapai melalui jalur udara. Sementara itu kota Sibolga yang berada di dalam Tapanuli Tengah hanya bisa dijangkau melalui jalur darat dan jalur laut. Upaya penanganan darurat difokuskan pada pembukaan jalur-jalur transportasi yang lumpuh. Suharyanto menyebutkan bahwa yang menghubungkan Tapanuli ke Sibolga masih belum bisa ditembus karena adanya longsor yang sangat panjang. Panjang ruas jalan yang tertutup longsoran diperkirakan mencapai hampir 50 km. Satgas gabungan dari unsur TNI dan Polri telah dikerahkan habis-habisan untuk menyingkirkan material longsor. Namun skala kerusakan yang masif membuat upaya pembukaan akses membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk wilayah Sumatera Utara, Bapak, ini ada beberapa kabupaten kota yang terdampak. Bahkan kota Medan yang merupakan ibu kota provinsi juga sempat banjir. Tetapi per hari ini adalah hari keempat untuk Sumatera Utara, karena Sumatera Utara itu duluan yang terkena bencana, Bapak. Jadi mulai tanggal 25, 26 itu hujan deras, sehingga kita masuk baru tanggal 27. Jadi kalau Bapak Menteri melihat di gambar ini relatif sudah bisa teratasi, Bapak. Dari mulai Langkat, Medan, Tebing Tinggi, dan Asan ini sudah relatif tidak perlu penanganan secara terpusat dari pusat. Nah, yang menjadi PR kita di
wilayah Sumatera Utara adalah wilayah Tapanuli ini, Bapak. Jadi yang terdampak ada Tapanuli Utara, ada Humbang Hasundutan, ada Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, kemudian sampai dengan Langkat. Nah, di kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius adalah dua daerah, Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara, di mana di Tapanuli Tengah itu ada Kota Sibolga. Nah, Kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut. Inilah yang kemarin sore sempat viral di Kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personil kami yang bisa masuk ke sana, itu mereka mengambil bahan makanan, Bapak. Jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas, sehingga itu yang dilakukan. Dan ini yang sebagian viral ke media sosial. Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi menghujat kami dan menghujat penanganan begitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Tapi itu tentu saja menjadi pokok perhatian kami. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang, Bapak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Kemudian yang terdampak ini cukup banyak, masyarakat yang selamat dan mengungsi. Korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Aceh dilaporkan terus bertambah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Minggu 30 November siang mengungkap jumlah korban telah mencapai 54 orang, sementara 55 lainnya masih dilaporkan hilang dan 8 orang terluka. Suharyanto mengatakan masih banyak jalan di Aceh yang putus imbas banjir dan longsor. Kendati demikian, BNPB menyebutkan sudah mulai mengerahkan pasukan ke sana lebih banyak dari sebelumnya. Ia lantas menjelaskan akses jalan dari Sumatera Utara ke Aceh masih terputus. Hal serupa terjadi di lintasan Banda Aceh menuju Lok Sumawe. Kepala BNPB mengatakan Kabupaten Bener Meriah dan Subulu Salam juga masih terisolasi. Namun meski banyak jalur darat putus, jalur komunikasi di Aceh sudah mulai terpasang. Kemudian kami laporkan secara singkat untuk Aceh, Bapak Menko, di Aceh ini sekarang juga kekuatannya sudah lebih banyak, sudah lebih full. Memang yang menonjol di Aceh ini masih banyak sekali jalan-jalan yang masih putus, Bapak Menko. Jadi yang masih belum bisa dilalui ini dari mulai Sumut ke Aceh masih putus, Banda Aceh Lok Sumawe masih putus, kemudian Gayo Luwes juga masih putus sampai Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir, kemudian Subulu Salam juga masih terisolir untuk Aceh. Jumlah korbannya Aceh lebih sedikit daripada Sumatera Utara. Per hari ini tapi baru terdata adalah 54 jiwa, hilang 55 jiwa, terluka 8, yang terdampak lainnya lebih kecil. Tapi terkesan karena Aceh ini banyak kabupaten kota yang masih putus, sehingga itu yang memerlukan perhatian secara khusus. Di sana ada Bapak Menteri Dalam Negeri dengan Deputi Adpil. Kami juga lengkap di sana, ada Deputi
Fajar Wansa. Hari ini pendistribusian logistik secara darat, secara udara dan laut ini kami masukkan ke tempat-tempat yang terisolir, khususnya Bener Meriah dan Aceh Tamiang. Data terbaru pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat tercatat hingga 90 jiwa. Sementara 87 orang masih dilaporkan hilang akibat bencana ini. Penambahan korban jiwa di Sumatera Barat paling banyak dari wilayah Agam, namun Suharyanto tidak merinci terkait jumlahnya. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan saat ini tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak bencana di Sumatera Barat, yakni Padang, Pariaman, Solok, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Seluruh 7 kabupaten kota tersebut masih bisa disuplai lewat darat. Dengan demikian, alutsista di Padang hanya disiapkan 1 helikopter apabila ada titik yang disuplai melalui udara. Kendati demikian, untuk wilayah Sumatera Barat secara umum relatif sudah bisa terkendali. Kemudian untuk Padang, Bapak Menko, Padang ternyata jumlah yang meninggal Sumatera Barat ini bertambah, justru lebih besar daripada Aceh. Karena ini 90 meninggal dunia disumbang oleh salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Ini hasil pencarian dari Basarnas, tetapi untuk Sumatera Barat itu tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak. Yang pertama adalah Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, kemudian Solok, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Yang lainnya aman, Bapak Menko. Dan dari 7 itu semuanya bisa disuplai lewat darat. Jadi kami untuk alutsista di Padang, heli ini kami hanya siapkan 1 saja untuk mengcover apabila ada titik-titik yang perlu disuplai lewat udara. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat relatif sudah bisa lebih terkendali. Korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data terbaru BNPB pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban meninggal di Sumatera Utara mencapai 172 orang, Aceh 54 orang, dan Sumatera Barat 90 orang. Total korban tewas akibat bencana dan longsor di 3 provinsi ini mencapai 316 orang. Sedangkan total korban yang hilang hingga hari ini mencapai 289 jiwa. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan di Sumatera Utara saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Aceh 55 orang hilang dan di Sumatera Barat ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tidak menampik masih banyak lokasi yang terputus listrik dan air. Tim gabungan TNI Polri saat ini sedang berupaya untuk membuka jalan di sejumlah daerah yang terisolir. Dia mengakui bahwa butuh waktu beberapa hari hingga mereka bisa memberikan akses mobilisasi warga maupun pihak yang ingin memberikan bantuan. Hanya menyebabkan korban jiwa bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini juga menyebabkan ribuan masyarakat mengungsi. Tercatat per hari Minggu pagi ada 40.000 hingga 50.000 orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera. Nah, tersebut belum termasuk dengan masyarakat yang mengungsi mandiri. Jumlah itu adalah jumlah pengungsi yang ada di pos pengungsian yang dikelola oleh pemerintah. BNPB juga masih terus mendata para pengungsi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Utara telah meninggalkan duka mendalam dengan jumlah korban yang terus bertambah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengungkapkan data terkini yang mengkhawatirkan. Ia menyebutkan 172 orang meninggal dunia dan 147 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Data korban jiwa dan hilang ini menunjukkan betapa parahnya dampak musibah yang melanda di samping banyaknya masyarakat yang susah dan kini terpaksa mengungsi. Fokus utama penanganan darurat kini beralih pada upaya evakuasi, pencarian korban hilang, dan akses menuju dua wilayah yang kini berada dalam kondisi kritis. Suharyanto secara khusus menyoroti kondisi dua daerah di Sumatera Utara yang memerlukan perhatian serius karena statusnya yang terisolasi total. Dua daerah terisolasi yakni Tapanuli Tengah dan Sibolga. Menurut penjelasannya, akses darat menuju dua daerah vital ini terputus akibat longsoran masif. Saat ini Tapanuli Tengah praktis hanya bisa dicapai melalui jalur udara. Sementara itu kota Sibolga yang berada di dalam Tapanuli Tengah hanya bisa dijangkau melalui jalur darat dan jalur laut. Upaya penanganan darurat difokuskan pada pembukaan jalur-jalur transportasi yang lumpuh. Suharyanto menyebutkan bahwa yang menghubungkan Tapanuli ke Sibolga masih belum bisa ditembus karena adanya longsor yang sangat panjang. Panjang ruas jalan yang tertutup longsoran diperkirakan mencapai hampir 50 km. Satgas gabungan dari unsur TNI dan Polri telah dikerahkan habis-habisan untuk menyingkirkan material longsor. Namun skala kerusakan yang masih membuat upaya pembukaan akses membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk wilayah Sumatera Utara, Bapak, ini ada beberapa kabupaten kota yang terdampak. Bahkan kota Medan yang merupakan ibu kota provinsi juga sempat banjir, Bapak. Tetapi per hari ini adalah hari keempat untuk Sumatera Utara, karena Sumatera Utara itu duluan yang terkena bencana, Bapak. Jadi mulai tanggal 25, 26 itu hujan deras, sehingga kita masuk baru tanggal 27. Jadi kalau Bapak Menteri melihat di gambar ini relatif sudah bisa teratasi, Bapak. Dari mulai Langkat, Medan, Tebing Tinggi, dan Asan ini sudah relatif. Tidak perlu penanganan secara terpusat dari pusat. Nah, yang menjadi PR kita di wilayah Sumatera Utara adalah wilayah Tapanuli ini, Bapak. Jadi yang terdampak ada Tapanuli Utara, ada Humbang Hasundutan, ada Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, kota Sibolga, kemudian sampai dengan Langkat. Nah, di kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius, adalah dua daerah, Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir, Bapak. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara, di mana di Tapanuli Tengah itu ada kota Sibolga. Nah, kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut. Inilah yang kemarin sore sempat viral di kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personil kami yang bisa masuk ke sana, itu mereka mengambil bahan makanan, Bapak. Jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas, sehingga itu yang dilakukan. Dan ini yang sebagian viral ke media sosial. Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi
menghujat kami dan menghujat penanganan gitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Tapi itu tentu saja menjadi pokok perhatian kami. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang, Bapak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Kemudian yang terdampak ini cukup banyak. Masyarakat yang selamat dan mengungsi. Korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Aceh dilaporkan terus bertambah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Minggu 30 November siang mengungkap jumlah korban telah mencapai 54 orang, sementara 55 lainnya masih dilaporkan hilang dan 8 orang terluka. Suharyanto mengatakan masih banyak jalan di Aceh yang putus imbas banjir dan longsor. Kendati demikian, BNPB menyebutkan sudah mulai mengerahkan pasukan ke sana lebih dari sebelumnya. Ia lantas menjelaskan akses jalan dari Sumatera Utara ke Aceh masih terputus. Hal serupa terjadi di lintasan Banda Aceh menuju Lok Sumawe. Kepala BNPB mengatakan Kabupaten Bener Meriah dan Subulus Salam juga masih terisolasi. Namun, meski banyak jalur darat putus, jalur komunikasi di Aceh sudah mulai terpasang. Kemudian kami laporkan secara singkat untuk Aceh, Bapak Menko, di Aceh ini sekarang juga kekuatannya sudah lebih banyak, sudah lebih full. Memang yang menonjol di Aceh ini masih banyak sekali jalan-jalan yang masih putus, Bapak Menko. Jadi yang masih belum bisa dilalui ini dari mulai Sumut ke Aceh masih putus, Banda Aceh Lok Sumawe masih putus, kemudian Gayo Luwes juga masih putus sampai Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir, kemudian Subu Salam juga masih terisolir untuk Aceh. Jumlah korbannya Aceh lebih sedikit daripada Sumatera Utara. Per hari ini tapi baru terdata adalah 54 jiwa, hilang 55 jiwa, terluka 8, yang terdampak lainnya lebih kecil, tapi terkesan karena Aceh ini banyak kabupaten kota yang masih putus, sehingga itu yang memerlukan perhatian secara khusus. Di sana ada Bapak Menteri Dalam Negeri dengan Deputi Apil, kami juga lengkap di sana ada Deputi Fajar Wansa. Hari ini pendistribusian logistik secara darat, secara udara dan laut ini kami masukkan ke tempat-tempat yang terisolir, khususnya Bener Meriah dan Aceh Tengah. Data terbaru pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat tercatat hingga 90 jiwa. Sementara 87 orang masih dilaporkan hilang akibat bencana ini. Penambahan korban jiwa di Sumatera Barat paling banyak dari wilayah Agam, namun Suharyanto tidak merinci terkait jumlahnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan saat ini tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak bencana di Sumatera Barat, yakni Padang, Pariaman, Solok, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Seluruh 7 kabupaten kota tersebut masih bisa disuplai lewat darat. Dengan demikian, alutsista di Padang hanya disiapkan 1 helikopter apabila ada titik yang disuplai melalui udara. Kendati demikian, untuk wilayah Sumatera Barat secara umum relatif sudah bisa terkendali. Kemudian untuk Padang, Bapak Menko, Padang ternyata jumlah yang meninggal Sumatera Barat ini bertambah, justru lebih besar daripada Aceh. Karena ini 90 meninggal dunia disumbang oleh salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Ini hasil pencarian dari Basarnas, tetapi untuk Sumatera Barat itu tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak. Yang pertama adalah Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, kemudian Solok, Agam,
Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Yang lainnya aman Bapak Menko. Dan dari 7 itu semuanya bisa disuplai lewat darat. Jadi kami untuk alutsista di Padang, heli ini kami hanya siapkan 1 saja untuk mengcover apabila ada titik-titik yang perlu disuplai lewat udara. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat relatif sudah bisa lebih terkendali. Korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data terbaru BNPB pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban meninggal di Sumatera Utara mencapai 172 orang, Aceh 54 orang, dan Sumatera Barat 90 orang. Total korban tewas akibat bencana dan longsor di 3 provinsi ini mencapai 316 orang. Sedangkan total korban yang hilang hingga hari ini mencapai 289 jiwa. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan di Sumatera Utara saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Aceh 55 orang hilang dan di Sumatera Barat ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tidak menampik masih banyak lokasi yang terputus listrik dan air. Tim gabungan TNI Polri saat ini sedang berupaya untuk membuka jalan di sejumlah daerah yang terisolir. Dia mengakui bahwa butuh waktu beberapa hari hingga mereka bisa memberikan akses mobilisasi warga maupun pihak yang ingin memberikan bantuan. Hanya menyebabkan korban jiwa bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini juga menyebabkan ribuan masyarakat mengungsi. Tercatat per hari Minggu pagi ada 40.000 hingga 50.000 orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera. Nah, tersebut belum termasuk dengan masyarakat yang mengungsi mandiri. Jumlah itu adalah jumlah pengungsi yang ada di pos pengungsian yang dikelola oleh pemerintah. BNPB juga masih terus mendata para pengungsi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Utara telah meninggalkan duka mendalam dengan jumlah korban yang terus bertambah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengungkapkan data terkini yang mengkhawatirkan. Ia menyebutkan 172 orang meninggal dunia dan 147 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Data korban jiwa dan hilang ini menunjukkan betapa parahnya dampak musibah yang melanda di samping banyaknya masyarakat yang susah dan kini terpaksa mengungsi. Fokus utama penanganan darurat kini beralih pada upaya evakuasi, pencarian korban hilang, dan akses menuju 2 wilayah yang kini berada dalam kondisi kritis. Suharyanto secara khusus menyoroti kondisi 2 daerah di Sumatera Utara yang memerlukan perhatian serius karena statusnya yang terisolasi total. 2 daerah terisolasi yakni Tapanuli Tengah dan Sibolga. Menurut penjelasannya, akses darat menuju 2 daerah vital ini terputus akibat longsoran masif. Saat ini Tapanuli Tengah praktis hanya dicapai melalui jalur udara. Sementara itu kota Sibolga yang berada di dalam Tapanuli Tengah hanya bisa dijangkau melalui jalur darat dan jalur laut. Upaya penanganan darurat difokuskan pada pembukaan jalur-jalur transportasi yang lumpuh. Suharyanto menyebutkan bahwa yang menghubungkan Tapanuli ke Sibolga masih belum bisa ditembus karena adanya longsor yang sangat panjang. Panjang ruas jalan yang tertutup longsoran diperkirakan mencapai hampir 50 km.
Satgas gabungan dari unsur TNI dan Polri telah dikerahkan habis-habisan untuk menyingkirkan material longsor. Namun skala kerusakan yang masih membuat upaya pembukaan akses membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk wilayah Sumatera Utara, Bapak, ini ada beberapa kabupaten kota yang terdampak. Bahkan kota Medan yang merupakan ibu kota provinsi juga sempat banjir, Bapak. Tetapi per hari ini adalah hari keempat untuk Sumatera Utara, karena Sumatera Utara itu duluan yang terkena bencana, Bapak. Jadi mulai tanggal 25, 26 itu hujan deras, sehingga kita masuk baru tanggal 27. Jadi kalau Bapak Menteri melihat di gambar ini relatif sudah bisa teratasi, Bapak. Dari mulai Langkat, Medan, Tebing Tinggi, dan Asan ini sudah relatif. Tidak perlu penanganan secara terpusat dari pusat. Nah, yang menjadi PR kita di wilayah Sumatera Utara adalah wilayah Tapanuli ini, Bapak. Jadi yang terdampak ada Tapanuli Utara, ada Humbang Hasundutan, ada Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, kemudian sampai dengan Langkat. Nah, di kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius adalah dua daerah, Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara, di mana di Tapanuli Tengah itu ada kota Sibolga. Nah, kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut. Inilah yang kemarin sore sempat viral di kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personil kami yang bisa masuk ke sana. Itu mereka mengambil bahan makanan, Bapak. Jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas, sehingga itu yang dilakukan. Nah, ini yang sebagian viral ke media sosial. Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi menghujat kami dan menghujat penanganan begitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Tapi itu tentu saja menjadi pokok perhatian kami. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang, Bapak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Kemudian yang terdampak ini cukup banyak. Masyarakat yang selamat dan mengungsi. Korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Aceh dilaporkan terus bertambah. Kepala BNPB Letjen Teni Suharyanto pada Minggu 30 November siang mengungkap jumlah korban telah mencapai 54 orang, sementara 55 lainnya masih dilaporkan hilang dan 8 orang terluka. Suharyanto mengatakan masih banyak jalan di Aceh yang putus imbas banjir dan longsor. Kendati demikian, BNPB menyebutkan sudah mulai mengerahkan pasukan ke sana lebih banyak dari sebelumnya. Ia lantas menjelaskan akses jalan dari Sumatera Utara ke Aceh masih terputus. Hal serupa terjadi di lintasan Banda Aceh menuju Lok Sumawe. Kepala BNPB mengatakan Kabupaten Bener Meriah dan Subulu Salam juga masih terisolasi. Namun meski banyak jalur darat putus, jalur komunikasi di Aceh sudah mulai terpasang. Kemudian kami laporkan secara singkat untuk Aceh, Bapak Menko, di Aceh ini sekarang juga kekuatannya sudah lebih banyak, sudah lebih full. Memang yang menonjol di Aceh ini masih
banyak sekali jalan-jalan yang masih putus, Bapak Menko. Jadi yang masih belum bisa dilalui ini, dari mulai Sumut ke Aceh masih putus, Banda Aceh Luk Sumawe masih putus, kemudian Gayo Luwes juga masih putus sampai Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir, kemudian Subuh Salam juga masih terisolir untuk Aceh. Jumlah korbannya Aceh lebih sedikit daripada Sumatera Utara. Per hari ini tapi baru terdata adalah 54 jiwa, hilang 55 jiwa, terluka 8, yang terdampak lainnya lebih kecil. Tapi terkesan karena Aceh ini banyak kabupaten kota yang masih putus, sehingga itu yang memerlukan perhatian secara khusus. Di sana ada Bapak Menteri Dalam Negeri dengan Deputi Adpil. Kami juga lengkap di sana, ada Deputi Fajar Wansah. Hari ini pendistribusian logistik secara darat, secara udara dan laut ini kami masukkan ke tempat-tempat yang terisolir, khususnya Bener Meriah dan Aceh Tengah. Data terbaru pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat tercatat hingga 90 jiwa. Sementara 87 orang masih dilaporkan hilang akibat bencana ini. Penambahan korban jiwa di Sumatera Barat paling banyak dari wilayah Agam, namun Suharyanto tidak merinci terkait jumlahnya. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan saat ini tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak bencana di Sumatera Barat, yakni Padang, Pariaman, Solok, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Seluruh 7 kabupaten kota tersebut masih bisa disuplai lewat darat. Dengan demikian, alutsista di Padang hanya disiapkan 1 helikopter apabila ada titik yang disuplai melalui udara. Kendati demikian, untuk wilayah Sumatera Barat secara umum relatif sudah bisa terkendali. Kemudian untuk Padang, Bapak Menko, Padang ternyata jumlah yang meninggal Sumatera Barat ini bertambah, justru lebih besar daripada daripada Aceh. Karena ini 90 meninggal dunia disumbang oleh salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Ini hasil pencarian dari Basarnas. Tetapi untuk Sumatera Barat itu tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak. Yang pertama adalah Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, kemudian Solok, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Yang lainnya aman, Bapak Menko. Dan dari 7 itu semuanya bisa disuplai lewat darat. Jadi kami untuk alutsista di Padang, heli ini kami hanya siapkan 1 saja untuk mengcover apabila ada titik-titik yang perlu disuplai lewat udara. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat relatif sudah bisa lebih terkendali. Korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data terbaru BNPB pada Minggu 30 November pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban meninggal di Sumatera Utara mencapai 172 orang, Aceh 54 orang, dan Sumatera Barat 90 orang. Total korban tewas akibat bencana dan longsor di 3 provinsi ini mencapai 316 orang. Sedangkan total korban yang hilang hingga hari ini mencapai 289 jiwa. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan di Sumatera Utara saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang. Aceh 55 orang hilang dan di Sumatera Barat ada 87 orang yang masih dalam pencarian. Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih.
Meski begitu, ia tidak menampik masih banyak lokasi yang terputus listrik dan air. Tim gabungan TNI Polri saat ini sedang berupaya untuk membuka jalan di sejumlah daerah yang terisolir. Dia mengakui bahwa butuh waktu beberapa hari hingga mereka bisa memberikan akses mobilisasi warga maupun pihak yang ingin memberikan bantuan. Hanya menyebabkan korban jiwa bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini juga menyebabkan ribuan. Download Tribun X sekarang.